apakah benar kalau kita sholat terus dahi kita tutup rambut waktu sujud itu sholatnya batal atau tidak sah? Jawabannya tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena secara dohir dari hadis bahwa ketika kita sujud itu diperintahkan untuk meletakkan 7 anggota badan. Apa saja 7 anggota badan itu? Yang pertama adalah wajah. Nah, wajah ini mencakup 2. Yang pertama adalah dahi, yang kedua adalah hidung. Kemudian yang berikutnya adalah kedua tangan, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kedua kaki. Maka kalau kita hitung dari awal, dari depan sampai belakang, jumlahnya ada 7. Nah, jamaah dirahmati Allah, dohirnya selama orang yang sholat itu sudah meletakkan anggota tubuhnya ke lantai atau ke sajadah, maka sudah dikatakan sah sujudnya. Sehingga ngapunten, kalau misalnya dahi kita ini dikatakan tidak sah kalau ada rambut yang menghalangi waktu kita sujud, terus bagaimana dengan lutut kita ini? Kan juga anggota tubuh yang sama. Kalau kita sujud harus nempelkan lutut ke tempat sujud. Nah, napa badhe dipun bolongi mriki? Kan mboten. Artinya selama lutut kita ini sudah nempel di tanah, maka sudah dikatakan sah, terlepas ini ada penghalang atau tidak. Bahkan ngapunten nggih, kalau lutut ini kan termasuk aurat misalnya. Terus karena supaya langsung nempel kulit dengan lantai terus dibolongi, ya mboten sah tambahan. Kenapa? Karena terbuka aurat. Kan ngaten. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, di antara kesalahan dalam sholat itu adalah orang napa namanya nggih? Minyak rambut, terutama untuk bapak-bapak kalau nggak pakai pensi, itu kan kadang-kadang waktu mau sujud terus minyak rambutnya ngatos ngaten niki. Waktu mau bangkit dari rukuk, kemudian mau sujud, itu biasanya sebelum nempelkan dahinya di lantai kan minyak rambutnya ngaten. Nanti pirsa nggih. Nah, itu di antara larangan dalam sholat. Kenapa? Karena kita akan disibukkan dengan rambut ingkang ngeten-ngeten terus. Untuk itu salah satunya memang nanti supaya kita tidak terlalu disibukkan dengan itu, ya pakai peci. Supaya kita tidak terlalu diributkan dengan rambut itu. Nah, itu terkait dengan apakah nempelnya rambut waktu kita sujud itu termasuk pembatal atau tidak? Yang jelas tidak. Kemudian yang kedua, apakah dikatakan sah wudu di kamar mandi? Nah, sekarang sebaliknya nggih Bapak Ibu. Ngapunten. Bapak Ibu waktu mandi besar, itu mandi besarnya di mana? Sah utawa mboten kalau gitu? Sama kan? Artinya bahwa selama kamar mandinya itu tempatnya suci, tidak ada najisnya, maka ya boleh-boleh saja kita melakukan wudhu di kamar mandi. Sebagaimana orang melakukan mandi besar di kamar mandi, ya. Kecuali kalau misalnya WC-nya itu kotor, WC-nya itu ada bekas ngapunten nggih, pipis ingkang warnanya sampun kuning-kuning, itu yang nanti kalau kita pakai wudhu nempel di kaki kita, batal wudhu kita karena ada najis. Nah, kalau tempat mandinya, kamar mandinya bersih, terus mungkin ya namanya kamar mandi mesti habis dipakai buang air kecil dan disiram sehingga tidak ada bekas, insya Allah ya dipulihkan. Tapi Bapak Ibu, kalaulah misalnya kita masih ragu kalau misalnya wudhu di tempat wudhu itu kok kita ini kok tadi nggak tahu ya ini pipis tadi itu sudah bersih atau tidak, ya kalau kita ragu ya lebih afdolnya di luar, lebih aman lebih aman. Tapi kalau kita yakin sudah kita siram basahnya wawalam, maka ini tidak sampai menjadi pembatal wudhu kalau betul-betul waktu saat wudhu itu kondisi kamar mandinya bersih gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga, apakah benar orang yang kemudian meninggalkan sholat subuh berapa kali? Sholat 5 kali. Ya. Sepengetahuan kami yang ada dalilnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini diantaranya memang nanti ada ya. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada udzur, tanpa ada sebab sakit, tanpa kondisi perjalanan atau dalam kondisi udzur yang lain, maka dicatat sebagai orang yang
kufur dia. Ya, maka wallahu alam ada yang menafsirkan kufur di sini tentu tidak sampai keluar dari agama Islam. Hanya saja kemudian dia banyak melakukan dosa karena meninggalkan kewajiban yang diwajibkan kepadanya gitu ya. Ya, wallahu alam ini tentu ada beberapa pendapat di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan kufur dalam hadis tadi. Apakah sampai meninggal termasuk orang yang sudah murtad dari agamanya atau tidak gitu. Maka wallahu alam pada dasarnya ada hadis-hadis yang lain. Ya, selama dia masih punya iman, meyakini Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia masih termasuk orang yang beriman. Kecuali kalau dia sudah melakukan pembatal akidahnya, melakukan perbuatan kesyirikan dan seterusnya, dia terkatakan orang yang sudah keluar karena melakukan pembatal keislaman. Demikian pula sholat subuh ya. Maka pada dasarnya sholat subuh ini besar pahalanya. Bahkan orang yang menjaga sholat subuh berjamaahnya dia termasuk terhindar dari sifat-sifat kemunafikan ya. Sebaliknya bagi orang yang meninggalkan sholat subuh tentu dia berdosa. Sebagaimana orang yang melakukannya dapat pahala yang sangat besar gitu. Untuk itu bagi orang yang meninggalkan sholat, apakah kemudian dia dikatakan sebagai orang yang kafir ya? Kalau betul-betul dia meninggalkan tanpa sebab ya, karena memang pembeda antara orang muslim dengan orang kafir itu adalah masalah sholatnya, terutama sholat fardu tadi. Maka kalau dia tinggalkan sholat, betul nanti dia akan menjadi orang yang kafir gitu. Dan ini tidak hanya sholat subuh saja ya, sholat yang lainnya juga demikian. Kalau dia tinggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang keluar dari agama Islam ini karena melakukan kekufuran dengan ditinggalkannya sholat tadi. Ya nggih, ngoten nggih, kinten-kinten nggih. Nggih, monggo. Hubungannya dengan sholat rambut waktu sholat tadi. Iya. Kalau untuk wanita itu bagaimana waktu sholat, terutama wanita yang berambut panjang. Karena ada pro kontra, ada enggak dari yang benar. Yang seperti bolehkah wanita waktu sholat itu mengikat rambut, bukan mengikat rambutnya? Itu bagaimana? Nggih. Di antara syarat di dalam sholat adalah menutup aurat. Jadi sholat itu akan dikatakan sah ketika menutup aurat. Nah sekarang kalau kita cermati, wanita itu kan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk itu Bapak Ibu, rambut ini termasuk aurat atau tidak bagi wanita? Aurat. Maka kalau rambutnya kelihatan saat sholat, berarti auratnya kelihatan, dan kalau auratnya kelihatan berarti batal sholatnya. Untuk itu ada mukena itu diantara hikmahnya adalah supaya tidak nampak rambut, tidak keluar rambut. Kemudian misalnya kalau lah panjang rambutnya, maka ya kalau khawatir nanti dengan beberapa gerakan dalam sholat kok kemudian nampak rambut, maka dibolehkan ya untuk kemudian apa istilahnya mengikat, terus nomor dibundeli tadi ya, digelung dan seterusnya, maka dibolehkan supaya kemudian tidak sampai kelihatan oleh orang lain ketika sedang melakukan sholat. Ya tentu perintah sholat itu untuk untuk keseluruhan tubuh kita gitu ya. Artinya selama dia bukan bagian yang diperintahkan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, maka dia sebenarnya sudah melakukan bagian dari gerakan sholat itu sendiri. Ya terus misalnya Nabi perintahkan kalau sujud itu kan meletakkan 7 anggota tubuh tadi. Gak ada dalil misalnya letakkanlah rambutmu, kan gak ada. Maka pada dasarnya selama sudah meletakkan 7 anggota tubuh tadi, sudah dikatakan melakukan sujud gitu nggih. Yang namanya ruku itu dengan cara membungkukkan badan. Ya insya Allah anggota tubuh yang lainnya ketika dia gunakan untuk kegiatan sholat, ya insya Allah sudah terpenuhi unsur kegiatan sholatnya tadi. Maka dalam hal ini wallahu alam ya, prinsipnya adalah tidak sampai kelihatan rambutnya ya. Entah itu dipocong atau digelung atau apa, yang jelas kalau sudah secara zahir fisik kita sholat, berarti kita sudah menunaikan kewajiban sholat. Mengatakan nggih?